Menjadi miskin tentu bukan keinginan manusia. Kemiskinan selalu saja terkait dengan problem yang terjadi ketika kemiskinan tersebut terjadi. Kemiskinan tentu saja juga bukan pilihan. Manusia dengan kemampuan rasionalitasnya tentu juga tak ingin menjadi miskin. Kemiskinan semata-mata merupakan bagian dari kehidupan manusia yang memang harus terjadi. Meskipun sekali lagi kemiskinan tersebut bukan kemauan dan bukan pula keinginan pelakunya. Tentang keberadaan orang miskin memang menjadi bagian dari sunnatullah. Di dunia ini memang ada orang yang menempati status sosial ekonomi rendah karena berbagai penyebabnya. Adanya dalil tentang zakat, infak, dan sedekah yang harus diberikan kepada orang-orang miskin kiranya bisa menjadi penanda bahwa kemiskinan memang bukan sesuatu yang ahistoris. Sepanjang sejarah kehidupan manusia tentu ada penggolongan sosial yang disebut miskin dan kaya. Mungkin terkecuali ketika manusia belum memasuki kawasan, komunitas, atau masyarakat. Ketika manusia masih berkelompok sebagai pemburu, maka situasi miskin dan kaya seperti sekarang mungkin belum ada. Memang Tuhan telah menentukan tentang umur dan rezeki. Hal ini perlu dibahas sebab jangan sampai ada pemikiran bahwa seseorang menjadi miskin karena takdir. Memang sudah ditakdirkan menjadi miskin. Takdir atau bahasa kesehariannya disebut sebagai ketentuan Tuhan, tentu saja bisa diketahui setelah berbagai macam upaya dilakukan, ternyata hasilnya seperti itu. Takdir terkait dengan hasil usaha yang sudah diketahui. Takdir tentang rizki memang menjadi kewenangan Allah untuk menentukannya. Besaran rizki adalah wewenang Allah untuk menentukannya. Namun demikian, untuk mencapai besaran rezeki maka seseorang harus melakukan upaya untuk mencapainya. Jadi ada relasi antara usaha atau ikhtiar dengan perolehan rezeki seseorang. Seseorang yang berpangku tangan atau menganggur tentu tidak akan memperoleh apapun kecuali belas kasihan orang. Bahkan juga sangat mungkin dia tidak memperoleh apapun karena ketiadaan usaha tersebut. Itulah sebabnya Allah menganjurkan agar seseorang berusaha sekeras-kerasnya agar memperoleh dunianya. Bukankah terdapat hadis Nabi yang sangat populer bahwa bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya. Manusia harus berusaha untuk menghadapi kehidupan dunianya. Untuk berusaha maka dibutuhkan 3 hal utama, yaitu kemampuan akal, kemampuan fisik, dan struktur sosial yang mendukung akses ke duniawian tersebut. Melalui kemampuan akal, kecerdasan, pendidikan, keahlian, atau profesionalitas yang didukung oleh kesehatan fisik yang memadai serta didukung oleh struktur sosial yang memberi peluang untuk berusaha, maka dimungkinkan bahwa seseorang akan mampu berkembang dalam mengakses kehidupan duniawi. Untuk memahami tentang pentingnya struktur yang memberi peluang bagi pengentasan kemiskinan adalah dukungan struktur yang baik terhadap kemungkinan akses ekonomi ternyata bisa menjadi jalan keluar dari masalah kemiskinan. Dengan pemberian modal yang sesuai dengan kebutuhan mereka, maka mereka bisa mengakses perekonomian yang selama ini tertutup. Nah, jika demikian halnya, maka menjadi miskin bukan semata-mata takdir Tuhan yang bersangkutan untuk menjadi miskin, akan tetapi karena faktor duniawi yang memang mengharuskannya menjadi miskin. Seseorang yang tanpa pendidikan, keahlian, profesionalitas tentu akan memiliki akses yang berbeda dengan yang memilikinya. Seseorang yang hanya berpangku tangan juga tidak akan memperoleh apapun. Ketika yang bersangkutan berharap, maka harapan usaha dan kepastian ukuran hasilnya adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dengan demikian, ketika memakai takdir kemiskinan,
maka harus juga diperhatikan faktor-faktor pendukung terhadap keberlangsungan kemiskinan tersebut. Dengan penjelasan ini, kita tentu juga masih bisa bertanya, apakah kemiskinan itu takdir Tuhan?